Hai semuanya, kita habis nonton film Siksa Neraka dan ini opini kami. Jadi minggu ini ya Wahyu, kita habis nonton film yang baru keluar aja di minggu ini, yang judulnya Siksa Neraka. Ini film yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Jadi Anggi Umbara tuh sebelumnya di tahun ini juga ada ngesutradarain film Kanzab dan terus, Jin and Jun. Iya, Jin dan Jun. Jadi totalnya ada 3 film ya di tahun 2023 setahu ya. aku ada 3. Ini film ketiga di akhir tahun 2023. Nah, kalau sinopsis awalnya soal Siksa Neraka gimana? Iya, film Wahyu? ini nih menceritakan tentang keempat bersaudara. Jadi ada yang namanya Saleh yang paling tua, terus Fajar, terus yang ketiga Tias, dan keempat itu namanya Azizah. Jadi 2 cowok 2 cewek. 2 cowok 2 cewek. Nah, dan mereka punya orang tua yang ustadz, ya, yang ternama, maksudnya yang dikenal lah di desa gitu. Namanya Ustadz Syakir. Ya, jadi dari situ mereka diajarkan dari kecil, diperlihatkan tuh di film kalau kita tidak boleh banyak melakukan dosa. Ya, sekecil apapun, misalnya berbohong atau mencuri, pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi banyak diceritakan kalau neraka itu tempat orang yang melakukan dosa gitu. Jadi tadi udah disebutin Wahyu juga kan ada keempat anak. Nah, orang tuanya itu istilahnya apa ya? Tokoh masyarakat. Ya, ustadz. Dan kalau stereotip ustadz kan berperilakuan baik, terus keturunannya pasti baik juga anaknya. Anaknya pasti nurut-nurut gitu kan, tapi alim. Plot twist-nya Rupanya anak-anaknya itu berbanding terbalik dengan ajaran orang tuanya. Istilahnya jadi, mereka tuh juga manusia biasa gitu. Tapi nggak semua anak. Jadi di sini yang berbanding terbalik itu ada 3 orang. Ada 1 orangnya yang lurus-lurus saja, tapi di balik kelurusannya itu saking dia nggak pernah berbohong tuh kita diliatin juga kan kalau nilainya jelek di sekolah. Karena dia ngerasa yang penting harus jujur dulu. Betul. Maksudnya mau ya udah belajar aja dulu gitu. Pokoknya jangan sampai nyontek, jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya dari kesemua adik bersaudaranya itu cuman dia nih yang memegang prinsip orang tuanya. Maksudnya tidak melakukan hal-hal yang menurut dia dosa gitu. Tapi kita juga diperlihatkan kan kalau si Tias nih mungkin jadi anak yang kurang favorit sama orang tuanya. Disclaimer tadi bukan orang tuanya tapi lebih ke bapaknya sih yang enggak kurang favorit sama Tias. Kalau ibunya biasa-biasa aja. Jadi kalau nilainya rendah tuh sering dihukum gitu. Time skip nih, mereka udah mulai dewasa. Udah mulai dewasa 10 tahun kemudian gitu kan. Jadi ada si anak pertama itu pulang ke rumah. Akhirnya mereka kumpul lah sekeluarga nih bareng gitu. Nah, jadi sekumpul keluarga gitu kan. Terus si adik terakhirnya ini si bungsu Aziza ini cerita ke abang pertamanya kalau dia lolos ikut lomba nyanyi final. Nah, tapi karena ajaran orang tuanya yang yang ngerasa kalau ngapain sih nyanyi, ditonton banyak orang dan banyak mudaratnya aja gitu. Jadi termasuk orang tua yang strict banget lah ya istilahnya ceritanya. Dan kondisinya di situ juga si Tiasnya lagi dihukum sama bapaknya karena nilainya tuh jelek, MTK-nya tuh kelihatan. Jadi abis itu karena singkat ceritanya abangnya yang pertama ini kayak ayo kita ikut gitu. Lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kebetulan si orang tuanya ini lagi mau pergi melayat dan yang meninggal Aziza itu temannya Aziza. Jadi temannya Aziza tuh ceritanya bunuh diri. Kan, jadi bunuh diri. Nah, si mimik si Aziza tuh kayak kurang nyaman gitu. Kurang comfortable. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, sampailah singkat ceritanya mereka pergi, orang tuanya pergi melayat, mereka pergi nih buat itu melewati jalan pintas. Nemenin Aziza ke desa sebelah gitu. Lombanya tuh di desa sebelah. Bener. Desanya tuh dilewati sama sungai gitu kan. Jadi kalau mau nyebrang ke desa sebelah
harus lewat sungai. Dan keadaan sungai di malam itu udah mulai mau pasang airnya. Arusnya kuat ditambah hujan lebat. Nah, tapi kalau kita cerita ini, kalian mungkin dengar saja lumayan panjang kan? Iya. Dan itu yang kita rasain pas nonton. Iya, jadi kayak aduh lama banget sih ini ceritanya gitu. Ya ceritanya untuk awal sampai kita tuh udah menduga kalau ini kayak pasti ini adegan siksa-siksaannya 30 menit di akhir nih, dan ternyata makan gitu. Kita gitu. Jadi memang agak lama di awalnya, mungkin teman-teman yang nonton agak bosan gitu di awalnya. Iya, aku jujur agak bosan. Iya. Tapi menurutku ini pemilihan cerita meninggalnya mereka juga ini ya agak rada-rada gimana gitu. Maksudnya dalam artian ke bawah arus dah, kepentok batu. Udah gitu aja. Jadi ceritanya ya udah dibuat meninggal aja. Meninggal aja gitu. Nah, dia nggak masuk akalnya. Tapi nanti ya kita ceritanya di belakang. Jadi terus setelah itu sih yang abis mereka hanyut di sungai, masuk nih ke bagian akhirnya mereka ada meninggal. Terus masuk ke dunia yang selama ini diceritakan oleh orang tuanya gitu, yaitu gambaran neraka. Ya, yang seperti kalau kalian ngelihat trailer atau kalian lihat ada di sinopsis atau apalah di fotonya, atau pernah baca komiknya. Nah, yang disetrika, yang ditusuk, yang di bola matanya ditusuk. Itu ada semua sih kalau di situ. Tapi walaupun rasanya kalau udah ditonton itu kayak rasanya kayak kurang ya itu siksaannya tuh belum lengkap semuanya gitu. Tapi ini mungkin memang gambaran dari komiknya juga sih, karena ini adaptasi komik yang siksa neraka itu kan. Wahyu nih, plus dari film ini apa aja? Kalau aku sih masih bisa menikmati visual effect ketika di neraka sih, karena di bagian apalagi yang khususnya yang bagian yang colok-colok itu kayak ngingetin aku sama satu film Saw, iya kan? Saw X kemarin. Tapi itu kan matanya disedot. Kalau ini benar-benar dicolok ditusuk gitu. Iya. Terus kalau kamu, menurut kamu plusnya apa sih? Kalau dari aku plusnya mungkin ya cukup discuss lah ya ini adegan-adegannya, maksudnya cukup membuat kita kayak gitu, disturbing gitu. Ya, walaupun bagian background rakanya tuh rasanya editingnya masih kurang gitu. Iya, tapi masih bisa diimprove sih nanti. Boleh. Jadi bahan evaluasi lah ya. Ada bagian-bagian yang mungkin bisa bikin lebih real gitu. Kalau memang gambaran neraka tuh kita nggak ada yang bisa tahu lah. Seenggaknya itu dari komik-komikan lah. Iya, betul. Tadi udah ngomongin poin plusnya, masuk ke poin minusnya. Kalau dari aku pribadi nih, poin minusnya itu yang pertama tadi yang sudah sempat kita spill juga, kalau misalnya plot twistnya maksudnya ceritanya tuh terlalu lama, maksudnya kayak apa ya, ngebuildnya tuh terlalu lama dan ngebuat kita malah jadi lebih bosan ketika nontonnya gitu. Iya, pengenalan cerita di awal tuh rasanya pace-nya tuh lambat sekali banget. Jadi kita kayak menunggu kapan sih sebenarnya kapan nih adegan ini gitu. Iya. Kalau dari Wahyu? Kalau dari aku juga selain pace yang di awal lambat, juga memang rasanya ceritanya tuh nggak seperti apa yang aku bayangkan sih dari awal, karena aku bayangkan mungkin dari kecil juga dapat ceritanya kalau siksa neraka tuh terjadi setelah kita meninggal, terus siksa kubur setelah itu baru siksa nerakanya. Tapi mungkin setelah nonton teman-teman juga pasti bakal ngeh gitu, oh ini kenapa sih akhirnya kayak gini gitu. Selain pace-nya ceritanya yang lambat, karena aku juga nggak terlalu familiar sama pemain filmnya kali ya, jadi kayak mungkin masih perlu banyak belajar lagi. Walaupun betul. Aku tahu aku bukan di dunia acting, tapi agak kerasa gimana gitu, masih agak kurang lah. Iya, jadi film ini kayaknya rasanya ngeliatin rasa sedih, rasa
bersalahnya tuh banyak kelihatan dari ekspresi wajah. Tapi ekspresinya nggak dapet gitu Iya. loh, ngerti gak sih? Iya, yang masih better tuh mungkin ekspresi si ustadznya itu, Ustadz Syakir, bapaknya itu. Ini kayak lebih kebanyakan tuh kayak rasanya itu FTV banget gitu kan, apalagi cerita yang pas bagian Baru mau nyebut. pas Ya, bagian mereka sedihnya atau kayak apa gitu. percakapannya juga gitu Iya, ya. Itu sih kalau dari aku. Nah kalau dari Wahyu nih, ratingnya kira-kira berapa? Kalau menurutku aku kasih nilai 6, kalau dari aku nilainya 6 deh. 6 6 ya? per 10. 6/10. Aku masih bisa menikmati Kalau visualnya. Kalau aku 5 deh, 5/10. Iya. Karena kayak emang mungkin aku kalau cerita lambat tuh rasanya capek banget nontonnya. Iya. Kayak udah capek aja gitu. Setengah jam itu rasanya kayak progresnya lama Banget. Nah, apakah film ini rekomen buat ditonton untuk menghibur kalian di weekend ini atau menghibur kalian di weekday ini? Tergantung kalian lagi ya, tergantung selera sih menurut aku. Kalau suka film horor sih, horor hantu-hantunya masih nggak dapet sih. Ini bukan film horor yang hantu pada umumnya yang banyak jump scare gitu, yang nge-build up rasa takut gitu. Itu enggak sih. Tapi kalau teman-teman suka film yang banyak adegan sadisnya, ini masih bisa dinikmati walaupun cerita atau plotnya itu rasanya kayak dangkal. Ya, benar banget. Rasanya kurang inilah, berlapis-lapis lah ceritanya rasanya tuh. Nah, segitu aja opini dari kita berdua soal film Siksa Neraka. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.